Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Daniel Suenta Pinom. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Katolik Santo Albertus di Pemalang. Pada saat ini, saya juga adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengadakan uji kinerja dengan luring di SMA Katolik Santo Albertus di Pemalang dengan materi Keluhuran Martabat Manusia, Aku dan Sesama sebagai Saudara dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Silakan dulu. Baik, untuk mengawali pertemuan kita, Bapak minta satu orang memimpin doa terlebih dahulu supaya lancar. Siapa yang bersedia? Yang bersedia silakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kami, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dalam agama Kristen yang hanya bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, puji syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pembelajaran hati kami sampai saat ini kami akan memulai pembelajaran kami yang terakhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran agama Katolik. Tuhan, kiranya Kau menyertai supaya apa yang hari ini kami dapatkan bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami juga ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga yang menyertai Pak Daniel yang akan mengajar kami, supaya kiranya Kau memberikan Pak Daniel hikmat dan kebijaksanaan untuk mengajarkan kami, supaya kiranya apa yang diajarkan bisa menjadi kemuliaan untuk nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami sertai dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Grace, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu, memastikan siapa saja yang masuk hari ini, siapa yang tidak masuk. Jadi silakan dijawab ya. Albert Setia, Ahmad Zia Ladika, oke. Arabella, oke. Aurel Christine, izin ya. Baik, ada kegiatan izin. Acara keluarga, baik. Bianca Geraldine, ada, baik. Brigita, Krista Bella, Clarissa Putri, Christian Revan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan bernyanyi bersama. Kita mensyukuri rasa persaudaraan kita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Silakan berdiri. Yang semangat ya, anak-anak semuanya.
aku dan sesama sebagai saudara. Ya, saudara ini nanti kita coba akan lihat dalam konteks kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Seperti apa itu? Nah, maka mari kita akan lihat. Dan anak-anak sekalian, setelah kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan doa dan juga dengan bernyanyi bersama tentang persaudaraan, Bapak akan menyampaikan tentang pertanyaan pemancing. Harapannya ini bisa memancing apa yang muncul dalam pikiran tentang materi ini. Apa pertanyaan pemancingnya? Pertanyaannya adalah, apakah masih terjadi tindakan diskriminatif di zaman sekarang? Masih ya. Ada banyak contoh. Nanti termasuk itu yang akan kalian gali termasuk dalam LKPD yang Bapak siapkan. Kita melihat sekitar kita. Lalu kemudian apa-apa saja peristiwa yang diskriminatif yang kita lihat di sekitar kita, mungkin di lingkungan sekolah kalau ada, di lingkungan pertemanan misalnya juga, atau di masyarakat kita, tindakan-tindakan diskriminatif itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan berkenan dengan tindakan seperti ini? Berkenankah Tuhan? Tidak. Dasar kita apa untuk mengatakan tidak? Pertanyaan ini harapannya membantu kalian, anak-anak sekalian, untuk mengerti kita sebagai sesama saudara diminta untuk apa? Apakah kita saling membedakan atau saling merangkul sebagai saudara? Tentu kita akan gali dalam proses pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian ya. Baik. Apa yang kita lihat sebagai pengantar anak-anak semuanya ini? Kita semua hidup di masyarakat kita ini berdampingan dengan banyak orang di rumah. Juga ada yang keluarga kita, berbeda juga dengan kita keinginannya. Lalu kemudian di sekolah juga kita punya teman-teman, dan di masyarakat juga kita punya tetangga kita. Namun seringkali hubungan itu harus diwarnai oleh perbedaan. Ya kan? Perbedaan apa misalnya? Perbedaan ekonomi kan misalnya kan ada kan? Iya, ada yang ekonominya menengah, ada yang tinggi atau orang kaya. Pasti ada perbedaan di sini. Perbedaan apa lagi nah? Agama, termasuk nanti akan kita singgung sedikit tentang moderasi beragama, bahwa kita sebagai saudara ini walaupun berbeda agama. Misalnya di kelas kita ini juga kan ada ya, Pinsa agamanya agama Islam, ada juga yang Kristen tadi, Grace Pimpin Doa ya, ada yang agama lain, agama Hindu juga ada ya, Buddha. Kalian itu agama Buddha. Kita ini diminta untuk bersaudara, bukan saling membedakan. Begitu anak-anak sekalian. Sehingga kita harus lihat bahwa perbedaan itu memang salah satu bagian potensi konflik. Berbeda, jangankan yang katakanlah agama dan ekonomi, berbeda kesenangan saja bisa menjadi gesekan. Ya, berbeda hobi. Ya. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kita bahwa semua adalah saudara. Karena kita memiliki satu Bapa yang saudara. Baik, supaya kita lebih menggali lagi materi ini, Bapak ingin ajak kalian untuk melihat ini lah ya, dasar biblisnya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, anak-anaknya, untuk mengerti arti hidup sebagai manusia. Kita sebagai citra Allah, aku dan sesama ini saudara. Siapa yang bersedia membacakan ayatnya untuk kita? Oke, Ebi, silakan Ebi. Ebi bisa maju saja di depan, bisa lihat dari sini. Mari. Tepuk tangan dong Ebi. Ya, silakan. Ya, langsung saja dibacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Kejadian 6:1 ayat 2. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ebi sekali lagi. Kira-kira kitab Kejadian ini mau menekankan bahwa semua kita adalah saudara. Yaitu membuat gaya Tuhan sendiri. Kira-kira bisa nggak sih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dengan cara apa? Menerima sesama tanpa memandang perbedaan. Menerima sesama tanpa memandang perbedaan, menghargai. Apalagi satu lagi, berteman dengan siapa saja seperti sekarang yang sedang kita lakukan ini. Baik, terima kasih Ibu. Baik, apa-apa saja yang akan kita tuju dari pembelajaran ini yang diharapkan? Yang diharapkan adalah yang pertama,
Yang pertama, kita ingin bahwa pembelajaran tentang aku dan sesama sebagai saudara itu membantu kamu untuk memahami makna dan konsekuensi. Apa sih artinya saudara? Apa konsekuensi kalau kita mengerti tidak citra Allah terhadap sesama kita, itu apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Lalu yang kedua, kita diminta bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan secitra dengan Allah dan juga sesama kita. Kita bersyukur atas diri kita dan sesama. Dan yang ketiga, pada akhirnya menghargai sesama. Ya, sebagai ciptaan Allah, citra Allah yang sama. Nanti kita akan lihat bagaimana ini kita bisa upaya. Anak-anak sekalian, Bapak akan ajak kalian untuk menonton satu cuplikan video terlebih dahulu. Yang mana video ini merupakan persoalan kita. Ya, karena hari ini kita juga akan belajar tentang materi ini. Bapak akan bawakan dalam model pembelajaran problem based learning, atau yang dimaksud adalah pembelajaran dengan dasar konflik atau permasalahan. Ya, jadi kita akan belajar dari problem yang ada. Seperti apa cuplikannya? Mari kita lihat. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan putarkan film pendek tentang bagaimana persaudaraan itu tidak diungkapkan. Ya, artinya yang Tuhan kehendaki itu tidak terjadi dalam cuplikan video ini. Amen. Sekalian, untuk mempermudahkan kita dalam menyelesaikan LKPD, Bapak sudah menyiapkan kelompok untuk kalian. Nah, kelompok-kelompoknya bisa dilihat di barcode yang Bapak siapkan atau bagian kelompok yang sudah Bapak tentukan tadi. Berdasarkan penyebutan tadi juga bisa. Termasuk bisa melihat LKPD online di barcode yang sudah Bapak siapkan di sana. Baik, anak-anak sekalian sudah punya gambaran tentang apa yang disampaikan dalam video tadi? Sudah punya gambaran ya? Semuanya sudah ya? Oke, Anda sudah ya? Sudah, baik. Anak-anak sekalian, itu yang akan kita kerjakan di LKPD 1.1. Kita akan melihat apa sih persoalan yang muncul dalam video tadi. Ya, silakan sambil dibuka di sana. Bapak juga sudah siapkan skripnya, ada tulisan yang bisa kamu baca di situ untuk menggambarkan apa yang terjadi di video tadi. Silakan dari situ nanti kelompok bisa menjawab pertanyaan. 1.2 lancar? Ada kesulitan? Tidak ya? Baik. Nanti setelah kita mengerjakan LKPD 1.2 tentang bagaimana ayat kitab suci tadi, ayat kitab suci yang tadi Bapak tampilkan, Kejadian 1 ayat 26, Bapak akan minta kalian semua untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD 1.3 tentang apa? Membuat sebuah karya berupa gambar yang poinnya mau mempromosikan tentang kesetaraan sebagai manusia. Aku dan sesama sebagai saudara. Bisa gambar apa kira-kira yang muncul dalam pikiran kita? Kelompok orang yang bergandengan. Nah, misalnya bisa ya, bisa begitu. Atau gambar-gambar yang lain. Baik, anak-anak sekalian, Bapak sudah membagikan warna, pensil warna atau pulpen warna kepada kalian untuk mewarnai, membuat sebuah karya di LKPD 1.3. LKPD 1.3 tentang promosi atau mengajak orang lain untuk menghargai sesama. Ya, silakan mulai dibuat sebentar. Nanti Bapak akan minta perwakilan kelompok untuk presentasi. Lalu kelompok lain nanti mungkin mau bertanya juga boleh terkait dengan apa yang sudah disiapkan. Ya, silakan anak-anak sekalian, bisa dibuat sebentar.
Beda-bedakan. Tapi kan pokoknya mau mana? Dapat 4. Ini masuk, terus lihat apa program kita dapat terus di Indonesia sudah masuk kayak gini kan? Iya, di gini ya, biar dia bisa biar dia bisa dalam Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian berproses tentang LKPD 1.3 tentang promosi tentang nilai persaudaraan, Bapak pengen kalian perwakilan kelompok, mungkin dari sekian banyak kelompok yang sudah Bapak bagi ini, 2 kelompok saja yang maju. Kelompok siapa yang bersedia silakan. Ya, kelompoknya Niko, kita berikan tepuk tangan. Silakan. Kelompok yang lain kalau mau menanggapi dipersilakan. Ya, agak sini bagian. Oke, silakan. Saya jadi kami dari kelompok yang sudah Anda. Saya Niko, Petra, Krisna dan Jessica. Dan ini adalah ayah dari kami, yaitu untuk mendukung gerakan menghargai keluhuran martabat sesama manusia. Jadi gambar ini adalah orang-orang yang berbeda warna dan saling menggantikan tangan. Ini artinya adalah setiap warna mempresentasikan kepribadian seseorang dan akan saling menghargai satu sama lain. Itu aja dari kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Kita tahan ya. Ada yang mau memberikan tanggapan mungkin? Mungkin bagaimana kelompok begitu ya, ini silakan. Dari gambar tersebut bagaimana itu bisa mendorong seseorang saling menghargai satu sama lain. Itu ada saling berbangga. Apa itu? Ya, contoh ya. Silakan itu. Atau teman-teman yang lain boleh. Bagaimana itu bisa diterapkan? Pertanyaan dari Ebi. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa menerapkan nilai persaudaraan? Contoh-contohnya apa? Ya, jadi cara menerapkan nilai persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat dari sini. Dari sini kan ada banyak warna, yang dimana warna-warna ini mewakili setiap keragaman yang dimiliki oleh setiap orang di dunia. Nah, dari gambar ini kita lihatkan, teman-teman bisa lihat bahwa di sini mereka semua ini bergandengan tangan. Berarti mereka telah mencerminkan sikap berbeda-beda tapi tetap satu sesuai dengan Mandalika dan saling menghargai walaupun berbeda keragaman. Baik, terima kasih cukup tadi. Cukup ya, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih sekali lagi. Ya. Iya, itu salah satu contoh bagaimana kita mengajak agar orang lain bisa saling menghargai. Ini sudah jadi poin moderasi beragama ya anak sekalian. Oke, kelompok satunya lagi. Apakah ada yang bersedia? Mungkin satu lagi kita berikan kesempatan. Kelompok, baik kelompoknya Michael sudah ya. Siapa yang presentasi? Ya, silakan.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ulangi tidak, mungkin maksudnya ini begitu ya. Ulangi tidak. Baik. Ada yang mau bertanya, mau menanggapi dari apa yang disampaikan? Ya, Abang, silakan Abang. Itu kan tentang pakai perbedaan ya. Misalkan memberikan contoh cara kita menerapkan hal itu di lingkungan sekitar. Ya, cara menghargai perbedaan di lingkungan sekitar contohnya apa? Mungkin agama dan sebagainya, silakan. Cara menghargai perbedaan di sekitar kita itu sebenarnya gampang kan. Itu cuma kayak kita harus saling menerima apapun kekurangan dan kelebihannya dari setiap orang. Karena setiap manusia sendiri pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu, Abang. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih banyak ya. Baik. Oke. Baik. Oleh karena itu sekarang anak-anak sekalian kita akan melihat poin-poin penting apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah dan juga aku dan sesama sebagai saudara. Anak-anak sekalian kita tahu bahwa menciptakan itu tidak mudah, ada tantangan-tantangannya. Yang pertama, stereotip dan prasangka yang masih kuat di kalangan masyarakat. Tahu stereotip anak-anak sekalian? Tahu ya? Jadi melihat orang, kita langsung persepsinya apa? Penjahat, maling, nggak punya uang, itu biasanya ya. Stereotip itu begitu. Orang sudah punya pikiran negatif. Contoh-contoh yang negatif. Itu sesuatu yang baik atau tidak? Tidak baik, seolah-olah kita sudah sudah memberikan cap kepada seseorang, ya kan? Kalau kita belum kenal dia. Lalu yang kedua, ada masalah ketika kita tidak paham apa artinya keluhuran martabat manusia. Kalau kita sudah mengerti ini, pasti kita akan menjaga perasaan orang lain karena sama seperti kita. Ya, baik. Yang ketiga, tantangan yang lain adalah adanya sikap diskriminatif, fanatisme sempit dan egois. Ini juga tantangan kita. Kita sering berpikir kita yang lebih baik dari orang lain, orang tertentu lebih baik dari kelompok lain, gitu ya. Oleh karena itu, kita akan lihat apa yang bisa kita buat untuk membangun persaudaraan. Yang pertama tentu kita diminta paham nilai kemanusiaan. Apa tadi nilai manusia? Manusia adalah citra Allah yang sama, luhur. Siapapun dia, ras apapun dia tetap citra Allah yang sama. Lalu kemudian yang kedua, budaya kasih, mengutamakan mengasihi daripada apa? Membenci, ya. Lalu yang ketiga, toleransi dan berpikiran terbuka. Perbedaan tadi seperti kelompok sampaikan dalam presentasi harus diterima, ya. Lalu terakhir, apa yang bisa kita buat untuk mengupayakan ini di lingkungan sekolah anak sekalian? Satu, menghargai teman yang berbeda latar belakang dari daerah, misalnya Papua. Siapa yang dari Papua di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, Clarissa, angkat tangan tinggi-tinggi dari Papua ya. Lakesia juga. Ada yang dari mungkin Indonesia bagian Kalimantan ada? Kalimantan? Nah, latar belakangnya berbeda. Tapi kita belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, mau berteman dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih teman. Dia agamanya ini, saya tidak mau berteman dengan dia. Jangan seperti itu. Lalu yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama untuk kebaikan bersama. Jangan egois, ya. Oleh karena itu kesimpulannya begini anak sekalian. Ada satu ayat kitab suci Mazmur 133 atau 133 satu mengatakan, lihatlah betapa baiknya dan indahnya tinggal bersama sebagai saudara. Bapak minta kita bacakan bersama-sama yang lantang. 1, 2, 3 ya. Lihatlah betapa baiknya dan indahnya tinggal bersama sebagai saudara. Coba sambil lihat kiri kanan. Indah nggak punya teman? Indah. Dari mana nggak punya teman? Lebih indah punya teman dan saudara. Sepakat kita mau memperjuangkan persaudaraan? Sepakat? Kurang keras? Baik. Oleh karena itu, mari kita lakukan hal-hal sederhana seperti menyapa setiap orang, membantu setiap orang, dan menerima setiap orang. Setuju? Setuju. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Ore? Ore. Kita bisa dengan menyanyikan Mas Devo. Lalu nanti Bapak minta yang memimpin doa. Siapa yang bersedia hari ini? Ya, Krisna, silakan Krisna. Masuk. Tepuk tangan untuk Krisna dulu. Nah, kita nyanyikan
tempo bersama-sama nak, ya. Krisna sambil maju nak, silakan. Saya sambil maju ke depan. Ya, ambil sikap sempurna. Gerakan langkah satu kaki lama, gagah perkasa sampai tujuan. Maju dalam kebinekaan, biar pelajar demi masa depan. Hai semua, siapkan dirimu, tunjukkanlah bukti prestasimu. Di bawah kibaran sang merah putih, teguhkan janji berbakti. Sumbangkan tenaga dan pikiran demi gereja dan kebahagiaan. Kepada semangat bulatkan tekadmu, duduk di alma matermu. Jaya SMA St. Albertus, harum namamu tak akan pudar. Damai sejahtera di akhir masa. Jayalah selamanya. Mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Kristus. Padanya dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pembelajaran pada ini dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih karena pembelajaran pada ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekarang kami mau melakukan perjalanan selama berbulan, semoga di dalam berbulan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Krisna. Siap. Beri salam. Terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan pulang. See you.